الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآخر يسركم من هذا الدرب يسركم بعد النوبة يسركم عندي وعندي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين. Sekarang bab yang menjelaskan tentang naja'at man fatara sa'iman, bagi orang-orang yang memberikan makan, bagi orang-orang yang berpuasa atau yang memberikan mereka makanan makan yang mereka buka di rumah kita kita yang ngasih mereka makan. Ini hadis menerangkan tentang hal itu semua. Fadil sha'im alladhi yu'kal indahu, dan fadilahnya orang puasa yang yu'kal, yang orang makan bersama dengan dia. Wa du'a al-akil lil ma'kul indahu, dan doanya orang yang makan bagi orang yang tempatnya itu dibikin, yang memberikan makan, ma'kul yang memberikan makan. Karena itu undang anak makan makanan ente, maka apa yang harus anak ucapkan untuk ente? Itu nanti ada doa-doanya semua nanti ya ada. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad katakan, man fattara sha'iman, bagi orang yang memberikan makan untuk orang yang berpuasa, kana lahu mita ajrih, maka orang tersebut mendapatkan ganjaran pahala seperti orang yang berpuasa. Orang yang memberikan takjil ataupun berbuka bagi orang yang berpuasa, maka pahala dia sama seperti orang yang berpuasa tersebut. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai', dan dia tidak mengurangi, dia hanya saja dia tidak mengurangi daripada pahala orang yang berpuasa. Jadi misalnya Anda puasa, seharusnya Anda dikasih pahala 100 hasanah, 100 kebaikan oleh Allah gara-gara Anda berpuasa. Daniel mengundang Anda makan ke rumah. Daniel ini akan mendapatkan pahala seperti pahala yang Anda dapat. Pahala yang Anda dapat 100. Pahala Anda yang 100 ini tidak berkurang dikarenakan Daniel dapat pahala, tetap sama. Anda dapatnya seperti itu dan Daniel dapat seperti pahala Anda juga, karena Anda yang berpuasa, dia yang undang Anda makan. Jadi tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa, tapi dia dapat pahala sama seperti orang yang berpuasa. Itu fadilah orang yang mengundang orang-orang lain untuk berbuka di rumahnya dia. Qauluhu man fattara sha'iman ay at'ama sha'iman idza iftarah, memberikan makan orang yang berpuasa ketika waktu dia berbuka. Karena lahu mita ajrih, maka orang tersebut mendapatkan ganjaran pahala seperti orang yang berpuasa. Maka di dalam hadis lain mengatakan, man fattara fihi sha'iman kana lahu maghfiratan li dzunubih. Orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa itu ibaratnya adalah pengampunan dosanya dan pembebasan dia di dalam api neraka. Dan juga dia mendapatkan ganjaran pahala seperti orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang berpuasa. Maka di dalam hal ini ketika para sahabat mendengar daripada ucapan Nabi besar Muhammad yang seperti ini, maka mereka berkata, ya Rasulullah, kulluna yajid ma yuftiru bihi as-sha'im. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadha thawaba man fattara sha'iman. Laisa kulluna yajid ma yuftiru bihi as-sha'im. Sahabat itu ada yang miskin, ada yang kaya, tidak semua orang itu bisa mengundang orang makan di rumahnya dia. Maka ketika mendengar fadilah yang begitu besar, mereka katakan, ya Rasulullah, laisa kulluna, tidak semua kami ini bisa memberikan orang makan. Bahkan kami pun butuh makan untuk diri kami sendiri. Maka Nabi Muhammad katakan, yu'tillahu hadha thawaba man fattara sha'iman ala madrigati laban. Jadi Allah berikan ini ganjaran bagi orang yang mengundang orang yang berpuasa untuk makan di rumahnya, walaupun hanya madgah laban, walaupun hanya susu yang dicampur dengan air. Madgah ini mamzuk atau mukhalid makhlud.
susu yang sudah dicampur dengan air, au tamrah ataupun cuma kurma, au syarbah min ma ataupun cuma seteguk air. Jadi bukannya dalam arti ente mengundang orang makan di rumah itu dengan ente harus menyiapkan lauk yang banyak baru mendapatkan ganjaran yang seperti itu, enggak. Walaupun cuma susu yang sudah dicampur dengan air ataupun kurma ataupun satu teguk air, lagi itu buat orang berpuasa ini berbuka, maka ini sudah mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Rawahul Baihaqi wa ghairuhu. Qala al-Hafidz al-Mundhiri wa fi riwayatin li Abi Syekh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fattara sha'iman fi syahri Ramadan min kasbi halalin sallat alaihi al-malaikatu layali Ramadan kullaha. Orang yang memberikan makan di bulan Ramadan dari pencarian yang halal, bukan pencarian yang haram. Jadi mentang-mentang dia ada duit, dia undang semuanya, atau duitnya duit haram. Ini yang dimaksud adalah kita memberikan orang puasa makan dari pencarian kita yang halal. Maka orang yang seperti itu, maka dia akan mendapatkan doanya malaikat setiap malam Ramadan. Jadi sekali kita mengundang orang makan di rumah kita, berbuka di rumah kita, 30 hari di malam Ramadan ini, ya, kita mendapatkan daripada doanya malaikat. Wasafahahu Jibril alaihi salam Lailatul Qadar, dan dia akan, maksudnya berjumpa dengan Lailatul Qadar maksudnya. Wa man safahahu Jibril alaihi salam nyarik bugal bahu taktur dumu'ah, dan orang yang berjumpa daripada malaikat Jibril yaitu Lailatul Qadar pada malam itu nanti, safahahu bermakna gawabalahu juga bisa. Maka orang-orang yang berjumpa dengan malam Lailatul Qadar tersebut, maka yarik qalbuh, hatinya itu akan menjadi hati yang luluh, dan takfur dumu'ah, dan dia punya air mata itu mengalir terus kecucuran. Nah, karena orang yang hatinya lembut, maka itu akan berdampak baik buat dia. Dia akan lebih berzikir, dia akan lebih tersentuh. Ketika dia dinasehatkan, tersentuh hati dia lebih giat lagi ibadah dia, salawat dia. Karena kita ini kan ibaratnya kita ini kan orang yang sering belajar, orang yang sering hadir majlis ilmu, ya, orang yang sering dengar nasihat. Tapi terkadang apa yang sudah kita dengar itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bahkan satu langkah pun dari majlis ilmu, terkadang kita ini masih ada maksiatnya. Imam maksiat yang secara zahir ataupun maksiat secara batin. Di dalam hati kita menggerutu, di dalam hati kita benci sama orang, di dalam hati kita tidak suka sama orang, di dalam hati kita menggunjing orang, ataupun secara zahir kita langsung memfitnah orang, kita langsung mengejek orang. Nah itu kan padahal kita baru saja duduk di majlis ilmu. Berarti itu menandakan hati kita ini masih belum lembut, hati kita ini masih keras. Jadi masih perlu nasihat yang banyak, masih perlu bimbingan. Nah, tapi orang-orang yang hatinya lembut seperti itu, dia akan lebih cepat hatinya untuk menerima nasihat, akan lebih mudah bagi dia untuk menerima wejangan. Makanya dia terima, dia amalkan. Dan ketika mendengarkan daripada ayat Al-Quran disebutkan nama Nabi Muhammad, makanya dia langsung bergetar, pingsan sampai ada, dan bernangis terus tiap malam. Nah itu baik, itu adalah suatu hal yang baik. Karena Nabi Muhammad katakan kalian tuh harus nangis. Kalau kalian nggak bisa nangis, maka pura-pura nangis. Atau coba apapun, misalnya kita ini nangis, seharusnya kita nih hamba harus nangis karena apa? Harus nangis karena kita takut sama Allah, harus nangis karena kita rindu sama Allah. Orang itu kalau nggak nangis daripada khauf,
nangis dikarenakan shock. Kalau nggak nangis dikarenakan takut, nangis dikarenakan rindu, kangen, cinta sama Nabi Muhammad, sama Allah dan sama orang lain. Nah, kalau seandainya udah dengan dua sebab ini kita ini masih nggak mau nangis, masih keras hati ini nggak mau nangis, maka kata Nabi Muhammad, fatabakau, maka pura-pura nangis. Coba apa aja yang bikin ente nangis, dicoba semua. Berarti kan itu anjuran, karena orang yang sering menangis, orang yang mudah menangis, berarti itu menandakan hati dia lembut. Nah, itu hati-hati yang bagus yang seperti itu. Qala faqultu ya Rasulullah afara'aita man lam yakun indah. Qala faghabsah min ta'am. Dia nggak ada air, nggak ada susu, nggak ada kurma. Dia juga nggak ada air putih. Nah, kalau itu semua nggak ada juga, makanan nggak ada juga, maka apa ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad katakan faghabsah min ta'am. Jadi makanan yang cuman diberikan melewati daripada asabi, daripada jari-jari kita, satu genggam makanan ini. Ya, jari kita ini bisa ngambil makanan seberapa? Makanan yang bisa diambil oleh asabi, jari-jari kita ini. Dia paling satu genggam, nggak apa-apa. Nah, itu termasuk orang yang memberikan orang makan. Makanya ada suatu maqalah mengatakan al-lugmah tadfa'un nigmah. Ada orang mengatakan al-lugmah tadfa'un nigmah. Orang yang memberikan satu suap makan kepada orang lain, maka tadfa'un nigmah, itu semua bisa menolak daripada bencana, daripada malapetaka, daripada sesuatu yang jelek. Nah, kan diceritakan di dalam Bani Israel dulu ada seorang perempuan Israel, ada seorang perempuan, dia lagi jalan-jalan, dan dia lagi duduk, dia makan. Pas dia makan, akhirnya dia berjumpa dengan satu perempuan. Perempuan ini pengen minta makanannya dia. Jadi dia gak ada makanan lagi, makanan yang ada di depan mata dia habis. Yang dia punya cuma makanan yang baru masuk ke mulutnya dia. Akhirnya makanan yang masih ada di mulutnya dia ini dia keluarkan, dia berikan kepada orang yang meminta makanan kepada dia, diberikan. Akhirnya senang ini orang pulang. Suatu saat perempuan yang memberikan makanan tersebut melahirkan seorang anak. Kemudian dia ajak anaknya itu jalan-jalan ke hutan. Ketika dia ajak anak-anaknya jalan ke hutan, tanpa dia sadari ada seekor macan. Akhirnya macan tersebut menerkam anaknya, kemudian dimakan. Dia punya anak yang masih bayi. Akhirnya dia nangis, dia teriak, dia punya anak dimakan sama macan. Pada saat itu juga ada orang yang turun dari langit, pakaiannya putih, semuanya putih bercahaya, menghampiri itu macan. Nah, dipegang itu macan sama orang putih tersebut, dibuka macan itu punya mulut. Akhirnya dia masukkan tangannya, dia ambil lagi bayi yang ada di perut macan itu, diambil sama dia, dikeluarkan. Hidup ini anak, dikasihkan kepada anaknya. Jadi apa? Balasan oleh Allah, karena ente mengeluarkan satu suap makanan dari mulut ente kasihkan kepada fakir miskin, maka Allah balas juga dengan satu suap yang dimakan oleh macan ini. Allah keluarkan, yang mana satu suap macan itu adalah dia punya anak. Makanya ada makalah mengatakan al-lugmah tadfa'un nigmah. Satu suap makan itu bisa menghindari daripada bala, daripada malapetaka. Nah, apalagi kita memberikan makan untuk orang-orang yang berpuasa, sudah tentu itu banyak daripada faedah. Terus
وعن أم إمارة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي وقالت إني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا ربما قال حتى يشبعوا رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله دخل عليها فيه زيارة أهل الفضل أتبعهم وكثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام يتعهد أصحابه ويزورهم لدخول السرور والبركة عليهم. قوله فقدمت إليه طعاما فيه إكرام الضيف بإحضار طعام قلت وفيه أن سنة تقديم الطعام إلى مكان الضيف. ويدل عليه أيضا قوله تعالى في قصة ضيف سيدنا إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا السلام صلاة والسلام فقربه إليهم فقال ألا تأكلون. قوله فقال كلي فيه أنه يطلب بدء رب المنزل بالأكل قبل الضيف لينشط لذلك. قوله إن الصائم تصلي إلى آخر أي تستغفر له الملائكة حتى يفرغ الآكلون. وظاهر أن الضمير في قوله ربما قال يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي بدل حتى يفرغوا. وفيه فضل الصائم إذا أفطر صائمون عنده. قوله جاء إلى سعد. Tamam. Jadi di sini hadis yang kedua di dalam bab ini bahwasanya Ummi Amalah binti Ka'ab al-Ansariyah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah datang ke rumah dia, masuk ke rumah dia. Nah di sini di dalam hadis ini datangnya Nabi itu menunjukkan bahwasanya orang-orang yang besar, orang-orang misalnya ustadz yang mempunyai murid ataupun pemimpin yang mempunyai bawahannya, itu juga dianjurkan untuk menziarahi dia punya pengikut. Nah, jangan hanya jadi pemimpin tapi dia nggak mau masuk rumah orang yang dia cintai, orang yang mencintai dia, orang yang hikmah sama dia, orang yang kerja sama dia. Nah, jadi Nabi Muhammad memberikan contoh. Nabi Muhammad pun masuk ke rumah para sahabatnya, dia ta'ahad agar itu menguatkan hubungan keharmonisan antara Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Maka ketika Nabi Muhammad datang ke rumah Ansariyah tersebut, disuguhkan makanan. Ketika disuguhkan makanan, Nabi Muhammad katakan, "Ente makan juga." Maka dia katakan, "Ini shaim, aku puasa." Ini shaim, ya aku puasa. Maka Nabi Muhammad katakan di sini manfaat tarasa di sini mana ini? Inna shaimah tusalli alaihi malaikatu idza ukila indahu hatta yafrughu. Nabi Muhammad bahwasanya orang yang berpuasa itu akan didoakan oleh malaikat apabila ada orang lain yang makan di rumah dia. Ukila itu ada orang di rumah dia, makan di rumah dia. Sampai kapan dia didoakan malaikat? Hatta yafrughu, sampai ini orang selesai makan. Fi riwayah hatta yashba'u, atau sampai dia kenyang. Jadi bagi orang yang berpuasa dan di rumah dia ada tamu dan dia suguhkan makanan tersebut dan tamu itu memakan daripada makanannya dia, maka pada saat itu malaikat akan mendoakannya dia sampai itu tamu selesai makan. Atau dia mengatakan sampai dia kenyang. Maqala haditsun hasan. Ai tastaghfir lahul malaikatu hatta yafrugha al-akilun. Malaikat beristighfar, as-salah di mana lugatan di mana doa. Ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ila akhir tastaghfir lahul malaikatu hatta yafrugha al-akilun. Wa dhahir an ad-dhamir fi qawlihi rubbama qala ya'udu ila an-nabi. Ay badala hatta yafrughu wa fihi fadlu shaim ila afdal shaimuna indahu. Tamam. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة رواه أبو داود بإسناد صحيح. Tamam. Di sini
riwayat daripada Anas bin Malik bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW datang kepada rumah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala an. Sa'ad bin Ubadah ini dari 3 keturunan terkenal. Keluarganya ini orang-orang yang dermawan, orang-orang yang kalau datang ke rumahnya dia, kalau ngetuk pintu rumahnya dia, atau kalau lewat di rumahnya dia itu pasti dipanggil, diajak makan. Terkenal dengan kedermawanannya. Nabi Muhammad SAW datang ke rumah beliau, maka faja'a bi khubzin wa zait, maka didatangkan Nabi Muhammad dengan roti dan zait. Kayak apa namanya? Apa zait itu? Minyak. Fa'akal, kemudian Nabi besar Muhammad makan. Ketika Nabi Muhammad disuguhkan makanan tersebut dan beliau makan, maka setelah beliau makan, dia katakan, aftara innakumus shaimuna wa akala ta'amakumul abraru wa sallat alaikumul malaikah. Telah berbuka bersama dengan kalian orang-orang yang berpuasa, dan insya Allah yang memakan daripada makanan kalian itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Wassallat alaikumul malaikah, dan malaikat berdoa untuk kalian. Makanya disunnahkan kita ketika kita bertamu ke rumah orang dan kita makan di rumah orang tersebut, setelah makan kita ucapkan ini, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Ini doa yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad untuk orang-orang yang berbuka ataupun yang makanan habis disuguhkan makanan oleh sahibul bait. Jadi Nabi Muhammad ini datang ke rumah sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ya, yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini orang yang dermawan. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, yang dia suguhkan cuma roti sama minyaknya atau makanan lah. Biasa orang itu ada kuah ya, dari roti itu ada kayak full, kayak ada shakshuka, kayak ada bed uyun, ada orang-orang Arab seperti itu. Nah, ini termasuklah sama inilah sama temannya, roti dan temannya. Maka yang disuguhkan oleh Sa'ad bin Ubadah ini cuma roti saja sama zat tadi. Padahal dia ini orang yang dermawan. Maka di sini hadis di sini mengajarkan kepada kita bahwasannya ketika ada tamu, kita itu tidak dianjurkan untuk terlalu repot-repot. Gak usah maunya yang wah-wah, gak usah maunya pengen ini, pengen menyuguhkan dia, tidak. Anjuran daripada Nabi Muhammad itu yang penting ente suguhkan dia makanan. Udah, makanan apa aja yang penting layak untuk dia makan. Kasih, nggak usah mau tagalau di situ, mau bulu di situ, mau tinggi-tinggian, mau dilihat nih makan rumah anak paling enak atau apa. Tidak diajarkan Nabi Muhammad. Yang penting bisa untuk dia makan. Ini Nabi Muhammad yang datang, tapi yang disuguhkan cuma roti saja. Padahal Nabi Muhammad yang datang. Qauluhu ja'a ila Sa'ad bin Ubadah Sayyidul Khazraj. قوله جاء إلى سعد هو سيد الخزرج أي جاء إليه زائرا. قوله فجاء بخبز وزيت قال في الفتوحات الربانية أخرج الطبراني من طريق أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت أنس أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليكم ورحمة الله، فذكر قصة فيها ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. قال الحفيظ ما أظن أزيت إلا تصحيفا عن الزبيب، فقد رويناه في المختارة من طريق أحمد بن منصور عن عبد الرزاق كما قال أحمد وهو أتقن من غيره لو انفرد. فكيف إذا توبع؟ قلت والمختارة أي الأحاديث الجهاد. كيف إذا توبع ini termasuk daripada ilmu mustalahul hadis. Ada mutaba'ah, ada musyahadah, ada i'tibar.
di dalam ilmu mustalahul hadis. Nanti belajar, kalau ente belajar sama Habib Nabil nanti ada kitab mustalah ya, mustalah kitab apa namanya, Ibn Hajar lah, Ibn Hajar nanti mungkin itu nanti ada. Jadi ada hadis-hadis yang lain, karena hadis itu mungkin tidak diterima, karena hadis yang tidak diterima atau hadis yang riwayatnya itu masih lemah di dalam ilmu mustalahul hadis, atau dari segi lafaz matan, lafaz hadis tersebut. Kalau matan berarti innamal amalu binniyat, matan gitu namanya. Kalau sanad misalnya an Umar bin Khattab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dibilang sanad. Nah, kalau ada hadis-hadis yang seperti itu yang masih lemah daripada sanad ataupun matannya, maka nanti kalau seandainya ada hadis yang lain, yang mana hadis yang lain ini ibaratnya kuat, sanadnya kuat, dan lafadznya itu sama atau lafadznya itu ya tidak beda jauh, maka hadis yang ini nanti bisa menguatkan daripada hadis yang satu ini yang lemah. Nah, itu nanti ada istilahnya di dalam mustalah namanya al-mutaba'ah ataupun musyahadah dan al-i'tibar. Nanti belajar di ilmu mustalahul hadis nanti. قلت والمختارة أي الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في صحيحين أو أحدهما اسم كتاب الجائل المقدسي التزم فيها الصحة وذكر في أحاديث لم يسمع إلى تصحيحها. وذكر حافظ ابن حجر في الفتح في غير موضع أن الحافظ ابن تيمية جعل تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم. وفي قوله فجاء بخبز وزيت ترك التكلف وإحضار ما سهل للضيف خلاف ما نحن عليه اليوم من تكلف فوق الطاقة وهو بعيد من السنة إذا أدى لما يذم شرعا. وهذا لا ينافي الجود. وكيف وقد كان سعد بن من أعرق بيت في الجود حتى يذكر لنا الحافظ ابن عبد البر أنه لم يكن في الأوس والخزرج 4 مطعمون متتابعون في بيت واحد إلا قيس بن سعد بن عبادة عبادة بن دليم. وذكر بسنده إلى نافع قال مر ابن عمر على أطم أي حسن إذن سعد فقال لي يا نافع هذا أطم جدي لقد كان مناديه ينادي يوما في كل حول من أراد الشحم واللحم فليأتي دار دليم. فنادى منادي عبادة بمثل ذلك ثم مات عبادة. فنادى سعد بمثل ذلك ثم رأيت قيس بن سعد يفعل ذلك. قالوا أفطر عندكم الصائمون يظهر أنه دعاء لصاحب المنزل بأن يعطي الله له مثل أجر من أفطر عنده الصائمون الوارد فيها حديث من فطر صائما فله أجره. فعليه الجملة خبرية المبنى طلبية المعنى. وكذا يقول في قوله صلى الله عليه وسلم وأكل طعمكم البرر وصلت عليكم ملائكة أي استغفرت لكم. وفي الحديث أنه يطلب من الزائر إذا قدم له طعام أن يدعو بهذا الدعاء بعد الفراغ من الطعام. Maksudnya itu jumlah secara bina dia khabar, secara makna dia tolak. Maksudnya alaihi al-jumlah khabariyatul mabna talabiyatul makna. Jadi ada secara jumlah, secara bina dia khabar, secara makna dia tolak. Nanti ada itu di bahasa di dalam nama. قال النووي وروينا في كتاب ابن سينا عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم دعا لهم فقال أفطر عندكم الصائمون وأكلوا طعامكم البرار وصلت عليكم الملائكة. وروى ابن ماجه بسند إلى بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال الغذاء يا بلال فقال إني صائم. قال صلى الله عليه وسلم نأكل أرزاقنا ورزق بلال في الجنة. أشعرت يا بلال أن صائم تصبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده. Intinya seperti itu. Nah, di sini dianjurkan kita untuk memberikan orang makan
Dan juga kalau kita memberikan mereka makan, janganlah memberikan makan itu yang wah-wah. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau memang ada silahkan. Kalau nggak ada, jangan dipaksakan diri kita untuk memberikan makanan yang mewah-mewah, sedangkan kita nggak mampu. Ada orang beri makan sampai kita ngutang nantinya, sampai kita pinjam uang orang lain atau menyusahkan orang lain. Jangan. Jadi di sini hadis ini mencontohkan kita bahwasannya ini sahabat yang paling dermawan. Jadi 4 keturunan. Jadi ada Qais bin Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim. Ini dari kakeknya, dari Dulaim, dari Ubadah, dari Sa'ad, dari Qais. Ini terkenal dermawan semua. Setiap orang yang datang ke rumahnya itu pasti diberikan makanan, diberikan apapun dikasih sama dia. Nah ini ada orang-orang yang seperti ini aja yang terkenal, dan sampai-sampai di Bani Khazraj itu nggak ada orang yang terkenal seperti mereka ini di dalam menjamu orang, nggak ada kecuali mereka. Jadi mereka saja ketika Nabi Muhammad datang, mereka hanya menyuguhkan makanan yang lagi ada pada saat itu di rumah mereka. Makanya hadis ini memberikan contoh kepada kita dan menganjurkan kepada kita untuk tarkut takalluf. Kita tinggalkan hal-hal yang memaksa diri kita sendiri, hal-hal yang memberikan kita suatu hal yang susah, tinggalkan. Dan menganjurkan kita untuk menghadiri atau menyuguhkan apa-apa yang mudah. Kita mudah nih, kalau seandainya kita hanya roti aja mudah. Kalau seandainya cuma nasi sama telur sama ayam goreng mudah, ya sudah. Yang mudah-mudah itu aja. Jangan sampai seperti zaman sekarang ini kan enggak. Kita kalau ada tamu pengennya yang wah, pengennya yang wah, pengennya yang wah. Kalau seandainya ada silakan. Kalau enggak ada ya sudah, gitu kan. Jangan lihat sahur ini ada makan apa hari nanti. Di sahurnya dengan telur, kecap, sama nasi, ya gitu. Alasannya tadi belajar yang mudah. Tapi muskilah. Karena ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Khilaf ma nahnu alaihi al-yawm min takalluf wa ghadagah. Kan berbeda zaman sekarang ini. Kita itu memaksakan diri kita sampai keluar daripada kemampuan kita. Jadi kita tuh mau yang wah, ada ayam, ada ikan, ada daging, ada udang, ada cumi, ada apa, semuanya ada. Padahal kita nggak mampu beli itu semua. Di luar daripada penghasilan kita. Kita sampai utang, takutnya nanti besok istrinya nggak makan, anaknya nggak makan. Yang dosanya siapa nanti? Anak nanti. Enggak ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi yang mampunya saja. Siapapun tamu kita, siapapun. Maka di sini dikatakan wahwa ba'id minas sunnah. Tidak ada lima yudammu syar'an. Maka ini jauh daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila hal tersebut menuntut daripada hal-hal yang tercela di dalam syariat. Tadi ente ngasih orang makan, ente nyumbang, atau nanti orang rumah ente nggak makan, atau uangnya ente ngambil dari orang lain, ente curi, atau hal-hal apapun, atau ente ngasih orang makan dia dilihat, ini nih rumah Hana nih, kalah rumah Fulan, rumah Hana ada semua. Jangan seperti itu. Tamam. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni ya, bacaan kitab Ibnu Sunni. Ibnu Sunni ini termasuk daripada perawi hadis yang terkenal juga. Kalau nggak salah namanya siapa? Abu Bakar kalau nggak salah. Ya, namanya Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim bin Asbad al-Hashim al-Ja'fari. Salah satu perawi hadis Ibnu Sunni, baca Ibnu Sunni. Di sini beliau meriwayatkan idza aftara inda qaumin ta'alahum faqala aftara indakum as-saimun wa akala ta'amakum al-abrar sal alaikumul malaikah. Ini hanya menjelaskan saja. Nabi Muhammad kalau berbuka puasa dengan satu gom diundang orang, maka Nabi Muhammad katakan
atau doakan orang tersebut aftara indakumus shaimun, berbuka bersama kalian orang-orang yang berpuasa, dan yang memakan makanan kalian adalah orang-orang yang baik, dan salat alaikumul malaikah, dan malaikat mendoakan untuk kalian. Jadi kalau kita diundang makan, kita ucapkan aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakum Allah wa salat alaikumul malaikah. Maja'a fis siwak lis-shaim. Bacalah, kita baca hadisnya, ulangi hadisnya dulu. Agak ini. Soalnya kalau kita nggak baca, nggak hatam. ما جاء في السواك للصائم قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري تعليقا ويذكر في عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا يحصي أو أعد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. وروى ابن ماجه عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك. Tamam. Di sini tentang siwak bagi orang yang berpuasa. Itu bagaimana hukumnya, atau ada nggak hadis dari Muhammad yang menjelaskan tentang siwak ketika berpuasa? Ya, bagian daripada Syafi'iyah atau gaul Syafi'iyah atas satu madalahnya, walaupun itu ada rad, ataupun mungkin lagi ataupun dikritik oleh para ulama, itu la ikrah atau tidak ada masalah bagi orang yang bersiwak ketika pada saat dia berpuasa secara jumlah ini, secara global, bukan ba'da zawal ataupun qabla zawal, secara menyeluruh min awalin nahar sampai habis. Ada yang mengatakan Syafi'iyah enggak melihat itu sesuatu hal yang makruh, tapi al-gal yang kita pakai ya makruh qabla zawal, qabla zawal, ba'da zawal. Masalah di busyur karim makruh ba'da zawal, makruh ba'da zawal itu makruh pakai siwak. Tapi sebagian ulama yang mengatakan nggak apa-apa lah, itu mau pakai juga nggak apa-apa. Cuman sekiranya saja yang perlu diperhatikan dalam memakai siwak itu, ya kan siwak itu kan dia modelnya ada kayak apa tuh yang ini ya nih, ada siwak yang bawa siwak siwak. Nah ini siwak jarang dipakai nih, nggak ada ini ya. Siwak ini, kan dia kayak gini deh, ada kayak gini ya, ada kayak gini. Nah kalau seandainya kita giniin saat puasa, jangan nanti ada yang nyangkut, ya, daripada ini ya nih. Kalau seandainya dia nyangkut, habis itu telan, batal puasa. Atau misalnya inti siwak sebelum subuh, inti siwak, air ludah inti lengket di sini, udah itu letakkan. Habis itu setelah inti mau sholat zuhur, inti mau siwak, air ludah yang sebelum subuh itu masih ada di sini, yang ludah masih ada. Inti siwak, inti telan masuk, batal itu punya puasa. Apa? Nah, jadi di dalam hal-hal yang seperti ini, makanya mereka lebih memilih untuk tidak, ya, karena takut. Atau ada sebagian juga yang mengatakan bahwasanya puasa ini kan Allah mengatakan dalam hadisnya ada la khalufu famus farid atyabu indallah min rihil misik. Jadi hawa ataupun baunya orang, mulutnya orang berpuasa itu lebih harum daripada misik. Nah, harumnya lebih harum daripada misik ini, itu kan suatu fadilah. Nah, fadilah ini jangan sampai inti hilangkan dengan siwak. Itu saja.
selagi kita lihat itu tidak ada madarat, atau tidak ada suatu hal-hal yang mengganggu puasa kita, selagi ente mau maki ya, maksudnya tidak ada yang mengharamkan, tidak, sebatas cuman memakruhkan saja, sebatas cuman memakruhkan saja bagi orang-orang yang berpuasa ba'da zawal, ba'da zawal. Nanti coba, juga ada ikhtiar Nawawi di sini. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari ta'liqan wa yuzkaru an Amir bin Rabi'ah ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa sha'im. Ini beliau melihat Nabi Muhammad bersiwak, dan padahal waktu itu Nabi Muhammad berpuasa. Malah usi awahud sesuatu. Ketika aku lihat itu ya aku nggak bisa hitung lah. Maksudnya saking seringnya Nabi Muhammad bersiwak pada saat beliau berpuasa, nggak bisa dihitung. Itu saja. Waqala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli wudu." Kata Nabi Muhammad, kalau seandainya aku takut memberatkan, kalau seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, maka aku akan suruh mereka untuk bersiwak di setiap wudunya. Mereka wajib bersiwak. Awalam yahus as-sa'ima min ghairi. Wa yurwa an Jabir wa Zaid bin Khalid an Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yahus as-sa'ima min ghairihi. Dan Nabi Muhammad tidak mengkhususkan orang yang berpuasa daripada selainnya, enggak. Jadi maksudnya itu semuanya, mau dia dalam keadaan puasa atau tidak, harus seperti itu. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siwaku madharatun lil fam mardatun lil rabb." Siwak itu ya menjadi pembersih bagi kita punya mulut, mardatun lil rabb. Jadi Allah ridha dengan kita, suka sama kita, senang dengan orang yang memakai siwak. Maksudnya itu madharah, imma membersihkan gigi kita daripada yang kuning-kuning ya, ataupun kotoran yang lain. Anak punya dulu orang-orang Somal, anak punya teman-teman Somal di kuliah tuh Somal itu kan terkenal orang-orangnya hitam, hitam. Dia setiap pagi ya, dia berwudu itu yang dia pakai itu ketika bukan berwudu, setiap dia mau bersih gigi dia nggak pakai sikat gigi. Orang Somal nggak ada sikat gigi. Nggak tahu kalau di Somalnya ada nggak, tapi yang ada lihat kan ada sekamar sama mereka. Yang mereka pakai untuk membersihkan gigi mereka itu siwak, sampai gusi-gusi mereka itu berdarah-darah sampai mereka bersihin itu. Jadi mereka itu bersih-bersih pakai siwak. Giginya putih-putih, itu orang-orang Somal. Tamam, baca dulu. قوله ويذكر إلى آخر قد وصل الترمذي هذا تعليق في جامعه ثم قال حديث أمير بن ربيعة حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بسواك للصائم بأسا إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار ولم يرى الشافعي بسواك بأسا أول النهار وآخره وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار انتهى. وحجة من كره ذلك أن في السياق آخر النهار إزالة الخروف المحمود بقوله صلى الله عليه وسلم لا خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. والجواب أن الخلوف الذي هو تغير رائحة الفم من خلو المعدة لا يزول بسواك، إنما يزول أثره الظاهر على سن من الاصفرار. وقول الإمام الترمذي ولم يرى الشافعي بسواك بأسا أول النهار وآخره مخالف لما هو المشهور عنه. قال في شرح التقريب وبكراهة السواك للصائم بعد ذوالي قال الشافعي في مشهور عنه وعبارة في ذلك أحب سواك عند كل وضوء بالليل والنهار وعند تطويل الفم إلا أني أكرهه للصائم آخر النهار من أجل الحديث في خلف الصائم انتهى. ثم قال في شرح التقريب لما حكى ما ذكر من نقل الترمذي عن الشافعي ذلك وهذا قول غريب عن الشافعي لا يعرف نقله إلا في كلام الترمذي. واختار الشيخ عز الدين
ابن عبد السلام وأبو شامة المقدسي والنووي. والمذهب الإمام البخاري بذلك إباحة السواك للصائم في كل وقت وعلى كل حال سواء كان يابسا أو رطبا كما يستفاد مما أورده في صحيح تحت ترجمة باب السواك الرطب واليابس للصائم. Ayo, tamam. Intinya seperti itu. Al-muhim al-mu'tamad fi madhabina kama qala Ibnu Hajar yukrahu ba'da zawal ila al-ghurub. Kita siwak itu makruh. Ketika selesai zawal sampai ghurubus syams itu makruh. Kalau mazhab-mazhab yang lain mereka mempunyai dalil-dalil sendiri seperti Imam Bukhari nggak apa-apa. Bahkan Imam Bukhari nggak mensyaratkan itu siwaknya harus kering atau siwaknya harus basah, mau ba'da zawal ataupun qabla zawal, itu beliau tidak mensyaratkan. Intinya terserah, diperbolehkan. Tamam. Qaluhu inda kulli wudu' وعند كل وضوء وفي رواية مع كل صلاة وفي أخرى عند كل صلاة وجاء أيضا مع الوضوء عند كل صلاة وكذا أمرتهم بالسواك مع كل وضوء وجاء في قتل السواك مطلقا حديث أخرجه الإمام أحمد بلفظ عليكم بسواك فإنه مطيبة للفم مرضاة لربي تبارك وتعالى وللترغيب في السواك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروحون والسواك على آذانهم. وكان زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يشهد الصلوات بالمساجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقدم إلى صلاة إلا استنى أي استاق. Sebagian sahabat mereka ketika sholat, ya, mereka letakkan siwaknya mereka itu ala udun. Sini lah biasa. Ya. Jadi kalau mereka sholat, mereka tinggal ambil, mereka siwak. Tamam. ولم يخص أي قال الإمام البخاري ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم لصوم من غيره أي ولا سواك اليابس من غيره. قال شهاب القسطلاني وهذا على طريقة الإمام البخاري أن المطلق يسلك به مسلك العموم وأن العام في الأشخاص عام في الأحوال. قوله السواك مطهرة أي بفتح الميم وكسرها مصدر ميمي بمعنى الفاعل أو اسم آلة. قوله مرضاة لربي بفتح الميم لا غير مصدر بمعنى رضا. اللهم إنا نسألك رضا. آمين. تنبيه ينبغي للصائم إذا استاك أن يتنبه إلى ما بقي في سواك من رطوبة منفصلة فإنه إذا ابتلعها أفطر وإن قلت وكذا إذا استاك به بلا غسل وانفصلت منه رطوبة أو أخرجه وعليه الريق ثم رده إلى فمه وابتلع ما عليه من الريق فيفطر. فينبغي أن يتفطن لذلك فقد يتساهل في ابتلاع رطوبة السواك وما عليه من الريق نبه عليه في اتحاف الأنام لابن حجر الهيثمي. Jadi intinya tadi menjelaskan tadi yang sudah dijelaskan di awal. Ini ada juga intinya kita itu nabah. Ya, kita ingin pakai siwak, nabah, hati-hati daripada bekas ludah, air liur atau yang ada di yang ada di siwak tersebut. Makanya jangan sampai udah dipisah, kalau misalnya dia masih di mulut kita, ini ya nggak apa-apa, ya, masih di area mulut kita siwak selesai, mau kita ini nggak apa-apa. Tapi kalau udah munfasil, udah pisah, udah kita siwak, udah selesai, udah kita taruh sini, ini udah keluar nih, daripada area mulut, udah keluar, sudah kita letakkan di sini, sudah nggak kita pakai. Selang beberapa waktu kita pakai lagi, dan di sini masih ada tadi sisa basah bekas mulut kita tadi, kita pakai, kalau itu nggak boleh. Ataupun sisa-sisa tadi itu daripada yang nyangkut di sini, terus kita telan juga membatalkan. Al-muhim qaulul jumhur, intinya dalam qaulul jumhur mereka mengatakan labas, tapi muskilah, tidak apa-apa kalau seandainya kita ingin bersiwak di dalam puasa, tidak ada yang mengatakan haram. Paling tidak muhtamad daripada mazhab kita seperti apa yang dikatakan Ibnu Hajar, makruh kita ba'da zawal sampai dimakruhkan kita untuk bersiwak. Majah fi jawazi tamadmud as-sha'im wa ightisaluhu min al-har. Ini bab nanti menjelaskan tentang bagaimana bagi orang yang kalau seandainya dalam puasa dia kumur-kumur, atau dia mandi dalam keadaan panas, dia pengen menghilangkan panasnya,
Itu hukumnya seperti apa? Nanti insya Allah kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang. Sama juga seperti siwak, ente punya lender, lender juga itu harus hati-hati, wanti-wanti. Kalau lender tersebut sudah keluar di area tenggorokan lewat makhrajil haq, karena lewat makhrajil haq, karena makhrajil haq di sini dan sudah keluar dari terahat tersebut sampai ke mulut kita, maka itu nggak boleh masuk lagi ke dalam, nggak boleh kita telan. Ya, nggak boleh kita telan. Jadi kita ngeluarin dahaknya udah keluar, keluar dari makhrajil haq, tempatnya keluar huruf haq atau kha, ada yang mengatakan keluar. Udah keluar daripada tempat tersebut, itu nggak boleh kita telan. Kalau kita telan lagi, berarti puasa kita batal. Kecuali kalau belum keluar sama sekali dalam makhrajil haq, masih di sini. Ente telan lagi nggak apa-apa. Atau udara, ini angin nih. Ente puasa ente mangapin di mulut ente biar masuk angin. Batal nggak puasanya? Nggak batal karena itu bukan ain. Ini idza nazala bika dhaifun. Idza nazala bika dhaifun fa'arif adaba diyafatih wal ahad ikramih wa la'ani bihadza an tudali bi ta'amihi wa syarabih. Fasunna li'tidalu fi mithli hadza. Jadi sini bab menjelaskan kalau seandainya datang kepada kita tamu, maka ketika ada tamu, ente harus tahu adab cara penyambutan tamu. Nah, ketika tamu itu adalah orang yang terhormat, ente harga ikramih, ente jaga kedudukannya, ente jaga jangan sampai kurang ajar kepada dia. Dan tidak termasuk daripada menjaga rasa penghormatan kita itu, tidak juga dimaksud di sini antara dia kita ambil kita harus bertinggi-tinggi dalam makan minumnya, kita harus mewah-mewah makan minumnya. Ini bahasa kita nggak harus seperti itu. Fasun alik tidak, yang disunnahkan itu kita tidak nih sederhana saja, wal ikram bin ghairi salaf matlub, dan kita memuliakan orang tanpa ada keborosan di situ, itulah yang dituntut sama syariat. Wa inna ma'ani an tuhsina majlisahu wa magilahu wa mabitahu wa tu'arifahu al-qiblata fi mandirik. Yang dimaksud memuliakan tamu tersebut ya kita tempat duduknya, tempat istirahatnya, tempat tidurnya, itu selayaknya dia lah. Kalau orang ini layaknya kita fasilitas seperti ini sudah cukup, nggak usah melebihi daripada kapasitasnya dia. Batu arifahul kiblat itu paling penting. Itu beritahukan dia kiblat itu di sini. Jangan sampai orang datang rumah kita dan kita udah tinggalkan dia di kamar dan kita nggak kasih tahu ini kiblat di sini. Maka kita harus kasih tahu. Apalagi orang yang sudah pasti nginapnya sehari, sudah pasti nginapnya 2 hari, 3 hari di rumah kita. Maka kita harus sediakan sajadah, sediakan dia tempat sholat. Kita kasih tahu ini sholat di sini. Wa tadullahu ala mawdi'i tahara wal wudu. Kita berikan tahu dia tempat wudu di mana, tempat suci di mana. Wa ma yattasilu bihadza wa la. Wa idza qaddamta lahu mindilan litanshif bima'il wudu aw min ghasl al-yadayn ba'da ta'ami aw qablahu falyakun nadhifan ghayra ma tasta'miluhu anta wa auladuk. Kalau kita pengen berikan mereka sapu tangan, sapu apa sapu tangan? Sapu ya? Taruh tisu atau handuk lah. Handuk buat cuci muka habis wudu, buat cuci tangan habis makan. Jadi kalau kita pengen berikan mereka itu, maka berikan, tapi jangan bekas pakaian ente, jangan bekas anduk anak ente, bekas orang yang dikasih, jangan kasih yang bersih. Wala bas an tugarrib ilaihi tiba liyatatayyab min. Enggak apa kalau ente mau berikan dia minyak wangi agar dia berwangi-wangian, enggak apa-apa. Wal mir'ah liyatajammal bin nazar ilaiha, dan kaca
untuk dia mengindahkan dia punya penampilan. Ya, orang kan butuh kaca, butuh ini. Wal takun wasaila tahara allati yastaqbiluha nadhifah. Dan berikan dia daripada wasilah-wasilah untuk dia bersuci itu semuanya bersih. Wa qabla dukhulihil hammam ghayyib ma fiha mimma la yahsinu an taga alaihi ainud dayf wal gharib. Dan sebelum dia masuk kamar mandi, itu bersihin semua. Itu hilangkan semua daripada pandangan-pandangan yang enggak pantas kalau orang datang ke dia kamar mandi itu. Seperti apa? Seperti ada sampah, sabun, bungkus odol, ataupun pakaian dalam inti. Maka ketika orang masuk itu semua dihilangkan. Di kamar mandi anak itu ada sarung siapa? Itu diangkat, nggak enak. Ini baru belajar ini. Wal arahatu bi adna'in naumi wal istirahati indak. Jadi kenyamanannya dia itu ketika dia tidur, ketika dia istirahat itu dijaga. Fajannibhu dadijal aulad wa sahabal bait mastata'. Inti jauhkan dia daripada keributan-keributan anak itu. Sahab dajid sama maknanya. Dan keributan-keributan yang ada di rumah lagi kita mampu. Wa ba'id min nadharihi malabisan nisa wa ma yattasil bihalihin. Inti jauhkan daripada pandangan dia pakaian-pakaian perempuan. Karena kita mau menerima tamu tidur di rumah kita. Yang di rumah tersebut sudah ada istri, sudah ada anak, mungkin sudah ada ibu kita di rumah tersebut. Maka pakaian-pakaian orang-orang rumah kita yang perempuan itu kita jauhkan. Jangan sampai dipandang oleh kita tamu. Fa inna dzalika minal hishmah al-matubah. Karena ini termasuk daripada sifat malu yang dituntut. Hishmah yang minal haya. Hishmah al-matubah wa huwa akram laka wa lahu. Dan ini mulia bagimu dan bagi tamu tersebut. Takutnya tamu itu melihat itu pakaian-pakaian ini, nanti pikiran dia nanti kemana-mana. Nanti muncullah daripada hal-hal yang tidak baik. Wa tajammal lahu fi ghairi takalluf. Jadi indahkan bersama dia, jadi berikan dia yang terbaik, tapi jangan memaksakan diri. Wa qum bi khidmatihi bi dzawqin wa takdir. Inti khidmah sama dia. Inti bekerja sama dia. Inti maksudnya khidmah bermakna sambut dia. Sambut dia, ente berikan dia yang terbaik itu. Dan juga ketika ente melayani dia itu dengan rasa, bukan dengan terpaksa, bukan dengan takut, bukan dengan gak enak, bukan, tapi memang dengan ente menghormati dan ente cinta, ente suka, ente demen, ente girang karena ada tamu. Wala tattakhid min husni suhbah wal ulfah bainakuma musawwiran litasahul wa tabadzul ma'ah. Maka ente jangan dikarenakan misalnya, ini sering terjadi. Jadi tattakhid min husni suhbah. Ente punya suhib dari jauh teman, tapi ente akrab sama dia. Nah, keakraban ini jangan ente ambil dan ente jadikan perkara di dalam ente mempermudah atau ente menganggap remeh bahwasanya yang datang ini teman dekat anak, jadi nggak perlu anak muliakan banget. Jangan seperti itu. Jadi takhid min husni suhbah wal ulfah bainakuma musawwiran litasahul. Jadi jangan sampai dikarenakan dekat, dikarenakan akrab itu jadi penyebab ente untuk tidak bersungguh-sungguh di dalam menyambut tamu seperti itu. Faqad kana salaf idza tazawaru tajammalu. Salaf kita apabila mereka saling berziarah, mereka tajammalu, mereka saling mengindahkan, mereka saling mengagumi, mereka saling menghormati, mereka saling berkhidmat. Kama rawahu al-Bukhari fil Adab al-Mufrad. Seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari. Bila nadarta dhaifan ala tariqin aw dhalilin fakun latif ad-dil, latif az-zahmati wal idgal alayh, wa ra'i dhurufahu wa awqat amalih, wa awjada mastata'ta min waqti diyafatika indahu. Fa'inna likulli insani irtibatat wa wajibat wa mas'uliyat zahiratan wa ghaira zahirah farfuq bi mudhifika wa kun musa'idan lahu 'ala al-qiyam bi syu'uni nafsihi wa injadi a'malihi wa ada'i wajibatihi. Intinya kalau seandainya dan kita ada daripada dari kerabat kita, dari teman kita,
maka kita jadikan tameng buat dia, kita jadikan dukungan buat dia. Di sana dia ada perkumpulan, dia ada urusan, dia ada pun hal-hal yang dia perlukan, kita permudah urusan dia. Dia butuh ini kita siapkan, dia minta bantuan untuk teman ini kita siapkan. Hal-hal seperti itulah. Wa inda wujudika fi baitihi la tutlik wa salat fihi fahisan munaqibah wa khasatan idza aradat munasibatan fada'aka ila ghairi dhurfa al-mu'idda lituyub faqsud wa sadaka fiha faqad yakunu fiha ma la yusan antarahu wa la takun quduliyan fi asilatik. Dan ketika kita datang ke rumah orang, maka jangan kita mata kita nih kita lihat semua isi rumahnya. Kita masuk rumah tangannya kita liatin semua. Terutama apabila dia itu mengundang kita ke tempat yang bukan tempat yang dikhusus untuk tamu, bukan. Jadi dia ngajak kita keliling rumah dia. Kan ada orang yang datang, kita datang ke rumah dia, kita udah dikhususkan, nah ini kamar antum, sudah. Dan kita nggak dibawa kemana-mana, nggak dibawa ke belakang, nggak dilihatin kamar dia, nggak dilihatin hal-hal yang berlibat. Nah, ada orang juga yang bebas, ya, ketika bertamu di rumah dia itu bebas. Ente mau kemana, ente mau diizinkan sama dia. Nah, ketika hal-hal yang seperti itu jangan jadi orang yang munafik. Munafik itu orang yang benar-benar memeriksa, mencari apa ada di rumah dia ini, yang di rumah anak nggak ada. Apa kiranya kekurangan di rumah dia ini yang bisa anak keluarkan nanti di luar menjadi obrolan untuk orang-orang lain. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka ketika kita bertamu di rumah orang, kita jaga kita punya mata. Sekiranya kita tahu tempat itu nggak layak untuk kita lihat, jangan kita lihat. Wa min haqqi akhikal muslim idza marid an ta'udahu fa fi dzalika ta'ahudun wa sufiya li syahadatil ukhudul rabiqatil islamiyah. Jadi kalau kita punya saudara muslim, apabila dia sakit, maka daripada haknya untuk kita ziarahi. Orang sakit kita ziarahi. Fa fi dzalika ta'ahudun wa sufiya. Maka di dalam kita menziarahi orang sakit, di situ ada pengikat ataupun bisa menjadi penyiram daripada kesaudaraan kita ini. Nah, jadi kan kita ini kan saudara, ya. Jadi caranya untuk memperkuat daripada tali saudara ini adalah ketika orang sakit, daripada saudara kita jenguk, nah, maka itu menjadi penguat. Wa fi dzalika ajrun jadidun laka la yufarritu bihil haris ala ziyadati hasanatih. Dan itu adalah pahala yang besar untukmu. La yufarrit bihil haris, orang yang memang betul-betul ingin mendapatkan pahala, dia la yufarrit, dia enggak akan teledor dalam hal ini. Dia enggak akan lupa dalam hal ini. Ala ziyadati hasanatih, bagi orang yang pengen nambah pahala. Bagi orang yang pengen nambah pahalanya dia la yufarrit ala hadza. Dia enggak mungkin teledor dalam hal ini. Ketika mendengar temannya sakit, dia bakal ziarah. Qala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muslima idza aada akhahu muslim lam yadal fi khutbatil jannah hatta yarji. Qila ya Rasulullah ma khutbatul jannah qala jannah. Ketika orang Nabi Muhammad dia menziarahi saudaranya muslim yang sakit, maka dia pada saat itu masih di dalam khutbah. Khutbah yang mengatakan kebun ataupun di dalam kebun surga, yang mana di kebun tersebut ada buah yang bisa dipetik. Kayak saya bilang hatta jannah, qala jannah. Jannah ini haji ke tahap atau pahala lainnya. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Wa qala aidan man aada maridan lam yadal yakhud rahmah hatta yajlis. Fa idza daras iktamas fiha. Jadi orang yang menziarahi marid, maka orang sakit, maka pada saat itu dia masuk ke dalam rahmatnya Allah sampai dia duduk. Sampai jadi kita datang ke rumahnya. Baru kita datang ke rumahnya, kita sudah masuk dalam rahmatnya Allah. Ketika kita duduk, kita bukan masuk lagi ke rahmatnya, tapi iktamas, kita tenggelam, kita nyebur, kita masuk ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam istilah bahasa Indonesia, khad wa iktamas ada makna yang sama. Tapi kalau tafsir Arabnya itu berbeda. Khada ini tidak dakhal. Dakhal ke rahmat. Iktamas dia betul-betul jauh, nyelam ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Indama tazur al-maridah la tansa an lidiyarati adab tadlu min da'irih hatta takuna diyaratu muna'ashatan lahu wa rafi'atan min ma'nawiyatihi mu'inatan ala takhfifi alamihi za'ilatan fi sabrihi wa ihtisabihi al-ajr. Ketika kita udah ziarah ke teman kita, maka di dalam ziarah orang sakit itu ada adab, ya.
Yang mana adab ini memang dituntut bagi orang yang mau menziarahi orang sakit. Nah, agar apa? Agar ziarah tersebut menjadi munaasyah, menjadi penyemangat lah, penyemangat orang yang sakit. Orang yang sakit kan butuh semangat, orang yang sakit butuh support, orang yang sakit butuh tertawa, butuh tersenyum atau apa. Mungkin dengan kita menjaga adabnya kita bisa memberikan itu semua. Rafi'atan lil ma'nawiyati, yang bisa mengangkat daripada maknawi yang ada dalam diri dia. Kalau dia sumpah atau apa, pikiran dia banyak atau apa, mu'inat ala tasdiqi alamihi, yang menjaga dia daripada meringankan dia punya sakit. Za'ilatan fi sabrihi wa ihtisabihi al-adad, menambahkan daripada kesabarannya dia dan di dalam dia mengambil daripada pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Fayan bagi aidin al-maridi alla yutil al-julusa indahu. Maka orang yang sakit, orang yang menziarahi orang sakit itu jangan banyak duduk, jangan lama-lama duduk sama orang sakitnya. Anna lahu min al-halatil mardiyah al-khassah ma la yasmah bi italatil julus indahu. Karena orang sakit itu dia punya keadaan yang khusus, yang tidak diperbolehkan bagi orang untuk banyak-banyak duduk dengan dia. Nah, kalau kita di rumah sakit kan ada waktu jam besuk, ya. Maka ketika di rumah juga harus ada, karena di situ dia harus ada waktu dia untuk istirahat, waktu dia untuk tenang. Maka fa'iyadatul marid kajal satil khatib. Maka iyadatul marid seperti duduknya khatib. Kita menziarahi orang sakit seperti duduknya khatib binal khutbatain. Duduknya khatib khutbah pertama. Nah, ketika menjelang mau khutbah kedua itu ada duduk. Nah, kadar duduknya khatib itu kadarnya kita ziarah sama orang sakit. Ya'nuna jalsatal khatib jama'u jum'a bainal khutbataini fi qisariha wa khifatiha. Wa qad qila bi hadha aidan adabul iyadati an takuna musalliman wa takuna bi athari salami muwaddi'an. Wa qila aidan husnul iyadah yawmun baina yawmaini wa qa'ud qalilan kamithli lahdi bil 'ain. La tubrimanna 'alilan bi musa'alah. Tubriman yakni jangan ente bahasa Indonesia ini menjenuhkan. Jenuh. Jangan bikin orang sakit itu jenuh, jangan bikin orang sakit itu sumpah sama ente. Alilan di musa'alah dengan ente banyak-banyak. Ente sakit apa? Kenapa ente bisa sakit? Ente kenapa bisa ini? Terus kata dokternya apa? Terus ente minum obat apa? Terus biaya berobat berapa? Nah, orang ditanya banyak-banyak itu kan. Yakfika min dzaka tas'aluhu biharfain, cukup kau tanya dia dengan 2 pertanyaan saja. Sakit apa? Demam. Allah yafiqu ya'afiqullah. Selesai. Baru balik. Yani qaulul a'id lil alil kaifa anta syafaqallah. Cukup dengan perkataan orang yang menziarahi orang sakit, kaifa anta, bagaimana keadaanmu, kemudian doakan syafaqallah, semoga Allah memberikan kesembuhan untukmu. Qala al-Hafidz al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala fi akhir kitabih al-Kafi fi fiqh sadat al-Malikiyah, wa man dara sahihan aw 'ada maridan faljadid haitsu ya'muruhu farmaru a'lamu bi aurati manzilihi. Maka orang yang menziarahi orang sakit ataupun mendatangi orang yang orang yang sehat ataupun yang sakit, maka faljadid haitsu ya'muruhu. Maka adabnya apa? Ente duduk ketika dia di tempat yang dia perintahkan. Misalnya kita datang ke rumah orangnya nyuruh kita duduk di sini. Ente nggak mau, ente mau duduk di sini. Nah, jangan, itu bukan adab. Karena orang sahibul bait itu lebih tahu isi rumahnya. Mungkin kalau dia nyuruh ente duduk di sini, agar nggak kelihatan dalam rumahnya, agar dia punya istri kalau mau nyiapin makanan buat ente itu mudah. Jadi kalau sudah ada orang rumah, kita berkunjung kepada dia, baik dia orang sakit atau tidak, dia nyuruh kita duduk, maka duduklah di tempat yang dia suruh. Jangan kita mau milih tempat sendiri ya, jangan. Wa iyadatul marid sunnatun muakkadah wa afdalul iyadati akhafuha wa la yudul a'id julus indal alil illa an yakuna sadiqan ya'nasu bihi wa yasurruhu dzalika minhu in taha. Jadi iyadatul marid itu sunnah muakkadah hukumnya, dan afdalul iyadah akhafuha, dan paling bagusnya kita menjenguk paling cepat, paling ringan, paling gak lama. Nah, paling bagusnya orang yang menjenguk orang sakit yang paling gak lama. Jadi dan di dalam hal ini juga
Jadi lihat, maksudnya itu ini orang dekat gak sama kita, ini orang akrab gak sama kita. Kalau seandainya kita menjenguk orang sakit dan akrab betul sama kita, kalau seandainya dengan kita datang walaupun kita duduk lama, dia bakal senang. Semakin lama kita duduk dia semakin senang, maka nggak apa-apa. Tapi kalau cuma sekedar kita menjenguk orang tua atau orang yang terpandang, orang yang kita segani memang guru kita misalnya, atau siapapun itu, maka menjenguklah dengan waktu yang pendek sedikit. Cuma kita datang, cuma kita lihat dia ada, kita minta doanya orang sakit juga itu bagus, karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis ini dikit lagi ya. Wa yanbaghi li'aidil marid an yakuna nakiyat thawb tayyib raihati tiba nadhafatih. Tayyib raihah tiba nadhafatih. Orang yang menziarahi orang sakit itu bajunya harus bersih, jangan habis baru habis sawah jenguk orang sakit masih ada bekas-bekas panahnya atau apa, badannya harus wangi, bersih. Kita cari nafsu dan ta'isrihat tuh agar jiwanya dia ini ya lapang, nih orang sakit ini tenang hatinya ngelihat orang bersih, baunya wangi, enak kan dipandang, jadi enak. Tapi kalau dia ngelihatnya orang pudel, masih tanahan semua, balik dari kerja dia ngelihatnya sampai ya Allah, tambah sakit. Wala yahsun an yadkhul lahu bi malabis zinah wal afrah kama la yahsunu an yakuna mutatayyiban bi tibin shadid ar-ra'iha faqad yuz'idul marid wa yu'dhi lidhafi tahammulihi wa wahni quwwatihi. Dan juga walaupun kita nggak boleh kotor-kotor, kita juga tidak usah terlalu wah-wah. Kita pakai baju lebaran misalnya orang sakit, atau kita pakai baju yang paling bagus, sekiranya baju itu untuk kita kondangan, nggak usah seperti itu. Atau kita pakai minyak wangi yang paling mahal sehingga wangi itu menyengat, maka itu bisa mengganggu orang yang sakit, karena mungkin orang yang tubuhnya masih lemah, maka hal-hal yang tersebut bisa mengganggu kesehatan dia. Maka jangan seperti itu. Wa yanbaghi lil a'id an la yukhbir al marid aw yatahaddath indahu bima yaghummu min khabari tijaratin khasirat lahu fiha sababun aw silah aw dhikri mayyitin aw khabarin radi'in li marid aw nahwi dhalik mimma yukaddiru al marid aw yujzi'uhu aw yu'thir ala sihhati aw syu'urihi. Dan juga ketika kita ziarah orang sakit, kita itu jangan memberikan kabar kepada orang sakit atau kita ngobrol sama dia dengan sesuatu hal yang bikin dia jenuh, yang bikin dia tambah sumpek, tambah dia sakit. Seperti apa? Seperti misalnya dia punya bisnis sama kita, bisnisnya lagi hancur. Jangan sampai ketika dia lagi sakit kita bilang hari ini bisnis kita hancur, hari ini pasaran nggak ada. Jangan seperti itu. Atau kita berikan kabar-kabar yang nggak enak, tentang apapun itu, tentang sakitnya dia atau hal-hal yang lain lah yang membuat pikiran dia itu jenuh, jadinya keruh, keruh, akhirnya dia tambah sakit, tambah sakit. Malayan bagi lain an yastakhbara an maradil marid istikhbara mutagass. Fa inna dhalika tagassi min al-a'id la yanfa'u al-marid illa an yakuna tabiban lahu ihtisasan bi maradih. Dan enggak diharuskan juga bagi orang yang mengunjungi itu untuk memberikan kabar kepada orang sakit tentang sakitnya dia, seperti ngabarkan orang mau orang yang benar-benar meneliti daripada penyakit ini. Penyakitnya seperti ini. Jangan. Karena ente bukan tabib, ente bukan dokter. Karena cerita ente itu tidak manfaat untuk dia. Jadi yang boleh cerita-cerita yang seperti itu ataupun yang menerangkan tentang penyakit dia itu harus dokter. Wala yanbaghi lain an yushira 'ala al-marid bidawa wala bighida faqad kana nafa'ahu huwa aw sami'a bi annahu nafi' fa inna dhalika rubbama hamala al-marida bi jahlihi aw li shiddati ma bi an yasta'milahu fayudirra bihi wa yufsida 'ala at-tabibi 'amalahu wa rubbama kana sababan li halakil marid. Ini yang paling penting juga, yang paling penting. Jangan sampai kita ini ketika ada teman kita sakit, kita kasih tahu obat yang paling manfaat itu ini. Karena dulu anak pernah sakit kayak ini. Dulu misalnya asam urat, anak dulu pernah sakit asam urat. Sakit asam urat itu anak dulu makannya obat ini. Jangan sampai ente kasihkan dia obat sama anak. Yang lebih tahu di dalam pengobatan dia itu ya dokter. Takutnya nanti ketika ente udah kasih obat, yang sakit ini nggak tahu dia manfaatnya seperti apa, bahaya seperti apa, akhirnya dia minum,
nanti dia bisa celaka dengan obat yang itu kasih. Itu jangan juga termasuk daripada adab. Wala yanbaghi lil 'ain an yu'arid at-tabiba bi hadratil marid. Idza lam yakun min ahli ilmi wal ikhtisas fa yuqi'a lil marid asyak fi ma wasafahu at-tabib. Dan juga enggak boleh bagi kita untuk menawarkan atau yu'arid ini menentang daripada dokter di hadapan orang sakit. Misalnya dokter sekarang dia lagi meriksa, ente sakit, dan nanti katakan dokter bilang ini sakit ini, dia bilang enggak dok, dia ini sakit ini aja bukan ini. Padahal ente bukan orang yang ahli dalam itu, tapi ente menentang dokter di hadapan orang yang lagi sakit, maka jangan, karena hal itu bisa menimbulkan rasa tidak yakin. Kalau seandainya orang yang berobat itu enggak yakin, maka susah dia sembuh. Salah satu termasuk faktor cepat sembuh itu adalah keyakinan akan obat, keyakinan akan dokter, keyakinan akan doa. Itu termasuk izil fatah hasba 3 dihirufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Jadi setiap hal-hal yang tidak dia yakini enggak mungkin manfaat untuk dia. Makanya jangan sampai kita bikin dia ragu dengan dokternya, kecuali kalau kita tahu betul, kita tahu ini dokter ini sembarangan, ini dokter ini main-main, ini dokter ini nggak bagus, memang udah ada ininya penelitian dan dia tahu itu, maka boleh kita anjurkan dia untuk berobat dokter yang lain. Maka ini daripada adab daripada orang kita menjenguk ketika orang sakit. Allah Subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. Ya Rabbana tarafna bi